Kita Ini kalau dibilang kopi ini salah satu narkoba nggak nih teman-teman? Kalau kopi narkoba nggak nih? enggak lah. Kenapa nggak? Enggak lah, Bang. Ayo, ini harus aku jelaskan dulu nih ya. Kopi termasuk narkoba nggak teman-teman? Hah? Kalau aku bilang enggak, Bang. Nggak. Oke, narkoba itu apa kepanjangannya? Narkoba itu Banyak. apa kepanjangan? Coba deh kita sebelum kita bahas Iya, apa iya, ya, kita iya, nyantai iya. aja. Ingat masyarakat itu apa Iya, yang benar. paling berbahaya ya. Jadi aku jelaskan yang pertama itu sekarang adalah sabu-sabu yang semarak ya. Sabu-sabu. Yang kedua ekstasi. Ketiga ganja. Ini yang paling semarak ini sih. Yang paling booming, yang paling banyak orang menyalahgunakan adalah ini, di tiga ini. Sabu-sabu, ekstasi, dan ganja. ganja. Iya, benar, Bang. Walaupun banyak narkotika lagi ya, cuma tiga inilah yang paling sangat berbahaya dan paling banyak beredar di Indonesia. Itu dia, tiga ini. Jadi kalau di undang-undang itu ada tiga golongan, golongan 1, golongan 2, golongan 3. Nah, tiga tadi sabu-sabu, ganja, dan ekstasi masuk golongan 1, teman-teman. Jadi nggak boleh digunakan, nggak boleh dikonsumsi, tidak boleh juga untuk pelayanan kesehatan. Nah, narkotika ini boleh untuk pelayanan kesehatan, teman-teman. Jadi narkotika di Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 pasal 4 dan pasal 7 itu di situ dijelaskan bahwasanya narkotika itu boleh digunakan untuk dua kepentingan. Ya. Yang pertama untuk pelayanan kesehatan, gitu ya. Yang kedua untuk uji laboratorium. Nah, untuk pelayanan kesehatan apa contohnya, teman-teman? Apa kira-kira, Bang? Ya, seperti heroin itu ya. Iya. Itu Bang tadi kita bicara rehabilitasi tadi, Bang ya. Ya. Kita tahu, kita dapat juga hasil survei dari BNN orang Abang bahwasanya yang penikmat atau pecandu narkoba ini ekonomi ke bawah. Terus bagaimana dengan mereka ini, Bang? Apa solusi yang harus kita beri dengan mereka ini? Mereka ini kan kalau kita bicara tadi tentang rehab swasta, Bang, kita bilang. Ini kan butuh biaya, Bang. Oh ya. Butuh biaya. Ini gimana nih solusi untuk mereka ini, Bang? Ya, untuk biaya rehabilitasi dan seperti apa gitu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat dari Sabang sampai Merauke. Hari ini kembali lagi kita di channel podcast Ardi Podcast. Terima kasih kawan-kawan yang sudah mengikuti kemarin dari mulai part 1 hingga part 2. Hari ini saya kedatangan tamu istimewa, yaitu Tamu istimewa. Bang Wildan Fahriza, Ya. salah satu anggota BNN Provinsi Sumatera Utara ya, Bang. Yup. Bang, gimana kabarnya hari ini, Bang? Sehat, Bang? Alhamdulillah baik. Ya. Jadi tadi, Bang, sebelum kemari, perjalanan gimana nih, Bang? Sebelum menuju ke sekolah Bina Bersaudara ini, Bang. Wah, kalau perjalanan, Bang, macet, Bang. Macet ya. Jadi perjalanan dari rumah tadi ke Bina Bersaudara kebetulan kan dekat nih. Dari rumah ke sini dekat. Cuman dalam perjalanan banyak macetnya, Bang. Memang begitu sekarang Kota Medan, Bang. Ya, betul. Banyak perbaikan jalan lah. Iya, Kita iya. doakan cepat selesai lah ya. Iya, Betul. betul. Jadi, Bang, selain Ya. Apa nih mau dibahas apa nih? apa, Bang? Kita mau tahu dulu nih apa kegiatan sehari-hari Abang. Oh, kegiatan sehari-hari. Kegiatan sehari-hari Abang. mandi. Bukan gitu maksudnya. Apa, Bang? Selain di BNN, Ya. kita juga dapat selentingan-selentingan bahwa Abang ini adalah pengusaha muda. Wih, gitu. Pengusaha muda gitu, Bang. Kalau kegiatan sehari-hari sih aku, Bang, pastinya aku kerja di pemerintahan ya, saya salah satu personil di, aku sapa dulu lah ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat sahabat-sahabat semuanya ya. Yang pastinya aku kerja di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara. Jadi dulunya aku di BNN Kabupaten Deli Serdang, bergabung sejak tahun 2014. 2014 ya, Bang? 2014 sampai tahun 2020 aku ditugas di BNN Kabupaten Deli Serdang. Itu tempatnya di Lubuk Pakam, teman-teman. Lubuk Pakam, ya. Teman-teman tahu Lubuk Pakam, pas di belakang kantor bupati itu kantor BNN Kabupaten Deli Serdang. Ya, benar. Nah, tahun 2020 aku pindah di BNN Provinsi Sumatera Utara sampai sekarang. Nah, kalau kegiatan sehari-hari ya pastinya dari Senin sampai Jumat ya, itu pasti jadwal kerja kita, Senin sampai Jumat. Di luar dari konteks kalau kita misalnya ada tugas luar ya, itu beda lagi. Karena kita kan di BNN ini, di Badan Narkotika Nasional ini kadang-kadang ada kerja tugas luar, jadi mendadak. Jadi kalau jam kantornya memang hari Senin sampai hari Jumat. Ya, dari jam 8 sampai jam 4. Hari Jumat tuh jam 4 sampai jam
setengah 5. Di luar dari itu memang kita ada tugas kantor pastinya ya. Kita kan banyak tugas luar seperti razia, Benar, Bang. Benar. gitu ya. Kita liburan malam tuh banyak kerjaan kita di situ. Nah, kalau di rumah sih, aku memang ada usaha sih Bang, teman-teman. Ya, ada usaha kecil-kecilannya. Mungkin teman-teman bisa lihat lah nanti ya Facebook aku di Delta Sepatu Branded. Aku jual usaha sepatu-sepatu branded. Sepatu branded Ya, Bang. sepatu-sepatu branded. Nge-live juga sih. Itu yang keren ya Bang. Ya, jadi teman-teman dipantau juga di Facebook kita di Delta Sepatu Branded ya, di follow, diikuti Facebook kita nge-live setiap malam. Nah, ya, malamnya kita nge-live, siangnya kita kerja. Ngurusin masalah narkoba, malamnya jualan. Itu sih Bang. Iya Bang. Terima kasih Bang. Ya. Jadi Bang sebenarnya kalau Izin minum boleh minum boleh, Bang, ya? silakan Bang. Jadi sebenarnya Bang, kalau kita Ini kalau dibilang kopi ini salah satu narkoba nggak nih teman-teman? Kalau kopi narkoba nggak? enggak lah. Kenapa enggak? Enggak lah Bang. Ayo, ini harus aku jelaskan dulu nih ya. Kopi termasuk narkoba nggak teman-teman? Kalau aku bilang enggak Bang. Enggak. Oke, narkoba itu apa kepanjangannya? Narkoba itu apa kepanjangan? Coba deh kita sebelum kita bahas kita nyantai aja. Kalau kopi narkoba enggak? Kan banyak orang bilang aku nggak pakai narkoba. Narkoba itu apa sih? Banyak orang bertanya-tanya narkoba itu apa sih? Kalau ditanya dia secara detail narkoba itu nggak tahu sebenarnya. Tapi kalau secara secara konteks sederhana ya narkoba itu ya seperti sabu. Kalau ditanya gitu ya, sabu, ekstasi, ganja umumnya kan gitu ya. Tapi kalau kita tanya secara detail narkoba itu apa? Narkoba itu adalah akronim singkatan narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Nah, bahan adiktif termasuk ini dia ada zat kafein. Kafein ini adalah bahan adiktif nggak? Orang pecandu kopi kecanduan nggak? Canduan. Bahan adiktif nggak? Jelas bahan adiktif. Masuk narkoba nggak? Oh iya. Narkoba dong. Jadi kalau dibilang secara kalau kita bahas secara detail, kopi juga masuk dia narkoba, tapi dia bahan adiktif. Tapi bukan narkotika. Jadi harus digaris bawah ya, kopi bukan narkotika dan bukan psikotropika teman-teman. Tapi dia bahan-bahan adiktif. Jadi kopi itu termasuk zat adiktif. Jadi kita membuat, kalau kita minum, kita konsumsi akan membuat kecanduan itu dia, zat-zat adiktif. Termasuk kopi. Nah itu dia. Jadi kalau saya minum ini, masalahnya saya pakai narkotika? Enggak. Ini dilarang nggak? Enggak. Jadi ada juga bahan adiktif tuh dikonsumsi nggak berbahaya bagi tubuh, ya, termasuk kopi. Bahkan banyak manfaatnya. Jadi seperti itu. Teh juga termasuk bahan adiktif. Nah, terkandung di situ Bang? Iya, kan banyak. Kita minum teh kan pasti kecanduan juga. Pengen minum teh itu dia. Bahan adiktif juga, tapi dia bukan masuk narkotika, bukan golongan narkotika ataupun psikotropika, Bang. Itu ya, kita bahas masalah kopi ya. Kopi tadi ya. Oke, yuk lanjut Bang. Iya Bang, benar-benar. Jadi Bang, yang sebenarnya yang mau kita bahas hari ini kan tentang narkobanya Bang, karena kita juga tahu Abang adalah salah satu patron kan gitu Bang, untuk pemuda-pemuda ini yang ada di Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan kan gitu Bang. Kita mau bertanya masalah sebenarnya itu awalnya apa sih jenis-jenis narkoba ini tadi Bang? Ini pada umumnya aja dulu Bang. Jenis-jenis narkoba itu tadi Abang juga udah jelaskan sedikit banyak tentang kopi. Oke, yang namanya kita bicara masalah narkotika lah ya. Narkotika yang betul-betul diatur di undang-undang adalah narkotika, teman-teman ya. Jadi narkotika itu diatur di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Jadi narkotika itu banyak jenisnya, ada ratusan. Dibagi 3 golongan, teman-teman. Jadi narkotika itu dibagi 3 golongan. Ada yang golongan yang pertama itu golongan yang sangat berbahaya. Jadi nggak boleh dijadikan untuk pelayanan kesehatan. Nah, itu nggak boleh. Jadi murni dia dilarang. Orang memilikinya itu dilarang, dikonsumsi juga nggak boleh. Nah, itu ya. Golongan 2 ini banyak juga jenisnya, banyak teman-teman. Jadi teman-teman bisa dibaca aja nanti, di searching aja di internet, Undang-Undang 35 tahun 2009. Paling halaman terakhir itu tertera semua dari golongan 1, 2, dan 3 jenis-jenis narkotika. Jadi banyak sekali. Tapi secara umum aku jelaskan yang paling umum lah ya, yang diingat masyarakat itu apa yang paling berbahaya ya. Jadi aku jelaskan yang pertama itu sekarang adalah sabu-sabu yang semarak ya. Sabu-sabu. Yang kedua ekstasi. Ketiga ganja. Ini yang paling semarak ini sih. Yang paling booming, yang paling banyak orang menyalahgunakan adalah ini, di 3 ini. Sabu-sabu, ekstasi, dan ganja. Iya, benar. Walaupun banyak narkotika lagi ya, cuma 3 inilah yang paling sangat berbahaya dan paling banyak beredar di Indonesia. Itu dia, 3 ini. Jadi kalau di undang-undang itu ada 3 golongan, golongan 1, golongan 2, golongan 3. Nah, 3 tadi sabu-sabu, ganja, dan ekstasi masuk golongan 1, teman-teman. Jadi nggak boleh digunakan, nggak boleh dikonsumsi, tidak boleh juga untuk pelayanan kesehatan. Nah, narkotika ini boleh untuk pelayanan kesehatan, teman-teman. Jadi narkotika
di Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 pasal 4 dan pasal 7 itu di situ dijelaskan bahwasanya narkotika itu boleh digunakan untuk dua kepentingan. Ya. Yang pertama untuk pelayanan kesehatan, gitu ya. Yang kedua untuk uji laboratorium. Nah, untuk pelayanan kesehatan apa contohnya, teman-teman? Apa kira-kira, Bang? Narkotika yang untuk pelayanan kesehatan apa kira-kira? Kalau untuk kesehatan, Apa tuh? Kalau Abang udah pernah pakai narkotika nggak? belum pernah. Abang Muslim kan? Udah sunat? Udah. Udah sunat. Bius berarti, Bang? Iya, bius. Jadi teman-teman iya. rata-rata yang laki-laki Muslim ya Muslim rata-rata kan kita, mohon maaf ya, kita kan sunat kan gitu kan, Ya, benar, otomatis kan pakai obat bius. Bius. Kecuali memang orang-orang dulu Bang ya, nggak Ya. pakai obat bius. Alami. Alami. Nah, obat bius ya anestesi ya, jadi itu salah satu golongan narkotika ya, salah satu penghilang rasa nyeri. Makanya narkotika itu definisinya adalah salah satunya penghilang rasa nyeri, teman-teman. Nah itu. Nah, golongan 2 dan golongan 3 ini boleh digunakan untuk pelayanan kesehatan asal rekomendasi dari dokter ataupun Kementerian Kesehatan gitu, Ya. teman-teman. Jadi tapi golongan 1 nggak bisa. Termasuk ganja. Jadi banyak orang sekarang yang lagi viral ya, banyak banyak pemuda-pemuda kita pengen melegalkan ganja. Banyak ya yang lagi viral sekarang ya. Pengen melegalkan ganja, ada manfaatnya. Tapi sampai sekarang ini teman-teman, ganja itu masih golongan 1, nggak boleh. Jadi jangan sampai terprovokasi kita, boleh kok untuk pelayanan kesehatan ganja, nggak boleh. Iya, Masih golongan 1 teman-teman. Jadi nggak boleh dikonsumsi dan tidak boleh dimiliki. Itu golongan 1, berbahaya. Ya 5 kilo ke atas yang orang memiliki ganja itu hukuman mati, minimal seumur hidup. Untuk hukuman, Bang ya? Untuk hukuman ya. Nah, itu dia. Benar-benar. Jadi banyak jenis-jenis narkotika. Nah, itu. Tapi yang paling viral yaitu tadi. 3 tadi, Bang ya? 3 tadi, ganja, sabu dan ekstasi. Iya, Bang. Benar, Bang. Terima kasih, Bang, untuk itu. Oke. Terus, Bang, kalau kita bahas nih yang 3, dari mulai sabu-sabunya, dari mulai ekstasinya dan ganjanya, dan ini memang lagi viral atau harum ini di kalangan pemuda, dari mulai yang bawah sampai yang tua pun mungkin penikmat kan gitu, Bang. Betul. Kita bisa minta dan juga Abang pasti bisa jelaskan sebenarnya apa efek-efek dari yang ketiga ini, Bang. Oke. Kalau efek-efeknya dari segi kalau kita bilang dari segi farmakologi, teman-teman, dari efek obat tersebut itu beda-beda. Banyak orang, kenapa pecandu narkoba itu bisa jadi kecanduan? Apakah menyakitkan? Tidak. Ya. Jadi efek dari segi farmakologi, jadi 3 jenis narkotika yang tadi, yang kita bilang ganja, ekstasi, dan sabu itu beda-beda. Oke. Yang saya jelaskan yang pertama, efeknya yang pertama adalah stimulan, teman-teman. Stimulan itu apa? Efek yang memicu saraf otak dan jantung kita menjadi lebih cepat. Ya, dipicunya. Sama seperti doping, teman-teman. Ini narkotika seperti jenis sabu. Sabu Dan ekstasi, teman-teman. Jadi golongan amfetamin namanya. Nah ini kalau dikonsumsi seseorang, maka otaknya dan tubuhnya, jantungnya lebih cepat, teman-teman. Daya pompanya tadi, Bang. Kalau kita normal berapa biasanya 1 menit? Paling 90 ya. Kan gitu ya, 90 per 1 menit. Kalau pakai sabu-sabu, teman-teman, itu nggak normal lagi. Jadi picunya lebih cepat. Jadi lebih cepat. Memang lebih energik, memang dipicunya ya. Bawaannya semangat. Awalnya ini kita bicara dari segi farmakologi dulu, teman-teman ya. Belum bicara dampak buruk ya. Nah itu, jadi bawaannya memang seperti semangat. Segar gitu, Bang. Segar, pupil matanya membesar kan gitu kan. Sepertinya kayaknya semangat lah. Bawaannya kerja mau semangat aja. Ya itu karena dia udah pakai doping ya, karena pakai doping namanya stimulan. Ini efek dari sabu dan ekstasi. Sama seperti ekstasi nggak ada apa-apa aja, nggak ada musik aja pun di depan speaker aja bisa tahan gitu kan, ajib kan gitu. Walaupun musik di samping telinganya, tapi karena udah stimulan tadi, udah minum ekstasi, dia stimulannya meningkat, efek jantungnya lebih cepat, jadi dipicu, dia nggak normal lagi ya, seperti itu. Ini efek awalnya. Jadi apakah itu, kalau ditanya saat itu mereka nikmat, ya nikmat saat itu. Ini belum bicara dampak buruk ya, itu dulu ya. Itu efek yang pertama. Efek yang kedua ada namanya kebalikannya, namanya depresan. Jadi kebalikannya, dipicu saraf otak dan jantung kita lebih lambat, lebih slow, lebih santai. Nah itu dia. Ada kebalikannya. Ini jenis narkotika jenis apa? Contohnya putau. Termasuk juga gele, termasuk ganja. Ini termasuk golongan depresan, teman-teman. Jadi lebih rileks, lebih santai. Pernah nggak lihat orang pakai gele? Berhalusinasi. Lebih santai. Beda dia, efek dari ganja dengan
sabu itu beda, Beda. kalau dari farmakologinya. Jadi kalau orang baru ngisap ganja, itu udah lebih santai, lebih rileks, jantungnya pun lebih lambat, lebih santai, kadang tertawa sendiri, efek tertawanya. Iya, dia karena hiporia bawaannya, senang, hilang semua. Ini efek awalnya ya. Makanya kalau ditanya itu apakah orang pakai ganja langsung mati muntah-muntah? Enggak, itulah efek awalnya. Makanya mereka itu ketagihan akhirnya. Tapi ini belum bicara dampak buruk lagi, sekali lagi. Itu yang efek kedua. Efek ketiga, halusinasi, halusinogen teman-teman. Jadi orang yang menggunakan terus-menerus akan mengakibatkan berhalusinasi. Nah, halusinogen namanya teman-teman. Itu dia efeknya dari segi farmakologi. Oke, sekarang kita bicara dampak buruknya. Ya. Sekarang bang, dampak buruknya apa? Kok enak-enak aja bang bilang kan Ya, gitu, bang, ya, dampak dampak buruknya. segala macam, ketawa-ketawa kan gitu. Dampak buruknya udah pasti luar biasa teman-teman. Yang pertama, sifat narkotika ini habit. Namanya pernah tahu habit bang? Habitual. Habit ini adalah kebiasaan. Jadi seseorang punya memori, ketika dia menggunakan, contoh katakan ganja ataupun sabu, dia merasakan kenikmatan, ketika biusnya habis, dia akan mengingat terus rasa nikmat itu. Itu yang dibayangkan ya bang? Itu yang dibayangkan ya. Jadi kalau misalnya saya nih, nggak pernah pakai sabu, katakan gitu kan. Saya coba-coba pakai nih, misalnya abang pecandu berat nih, ya ini contoh aja teman-teman ya, pecandu berat, jadi diajak, abang pecandu berat, ngajak saya, yuk nih pakai nih sabu nih, coba-coba nyantai nih, pokoknya enak lah deh. Aku nggak pernah pakai, akhirnya aku tergiur, terayun, terbujuk, akhirnya pakai. Ketika kita pakai, yang seperti aku bilang tadi, rasakannya stimulan, semangat, energik. Iya. Biusnya itu nggak berhari-hari, enggak, paling per jam aja. Durasi ada bang? Ada, Ya. itu pastinya ada, habis biusnya ada. Ya. Sama seperti kita pakai obat, kan pasti ada biusnya selesai kan gitu. Sama pakai sabu juga biusnya ada teman-teman. Jadi 2 jam, 3 jam selesai biusnya, udah selesai, normal kembali, kan gitu kan. Sekarang dampak buruknya apa? Yang pertama habit, dia nikmat terus. Ternyata nikmat ya pakai sabu kan gitu kan, Iya. nikmat. Aduh lah, aku punya uang kan gitu kan. Aku punya uang kok, aku kerja kok kan gitu. Kenapa nggak bisa beli lagi? Udah beli lagi karena dia ingat terus nikmatnya sabu itu dia tadi. ingat terus karena lengket di memorinya. Ini yang paling berbahaya teman-teman. Makanya jangan pernah mencoba narkotika teman-teman. Jangan pernah mengkonsumsi narkotika karena dia memori kita lengket di sini. Lengket dengan nikmatnya narkotika itu. Bahayanya narkotika itu lengket di sini teman-teman. Jadi rasa nikmat itu stimulan itu terbayang-bayang terus, seeking dia rindu. Jadi ketika habis biusnya, aku punya uang kan gitu kan, Ya. udahlah beli lagi lah, cari kan gitu. Awalnya dipinjam, akhirnya dia nyari sendiri. Awalnya dia dikasih, akhirnya dia nyari sendiri karena dia rasakan nikmat. Apalagi dia punya masalah teman-teman, gitu. Larinya gitu? Larinya pasti ke situ. Putus cinta katakan ya kan, putus cinta ataupun apa, akhirnya larinya ke situ dia. Dia pakai sabu lagi, punya uang kok, aku kerja kok kan gitu kan, Pak. Akhirnya dia beli, pakai lagi. Habis bisa, pakai lagi. Gitu-gitu aja, akhirnya gitu. Habit dia, namanya kebiasaan. Memori kita mengingat terus. Itu sifat jahat dari narkotika, teman-teman. Makanya jangan pernah menggunakan narkotika. Yang pertama. Yang kedua, adiktif. Adiksi ini kecanduan, teman-teman. Kecanduan. Jadi, memori kita udah ingat, kita punya uang, akhirnya apa? Kecanduan. Beli terus kan gitu. Itu dia, sifat jahat dari narkotika. Berbahaya sekali. Yang ketiga apa? Tingkat terakhir, namanya toleran, teman-teman. Ini yang paling berbahaya. Ya. Toleran ini, dia menambah dosis menjadi lebih meningkat. Ini toleran. Hari ini, saya pakai ganja 1 linting. Oke, 1 linting. Mungkin nanti 3 bulan kemudian, biusnya sama nggak sama yang 3 bulan sebelumnya? Belum tentu, teman-teman. Nggak ngefek lagi dia. 1 hari ini saya pakai 1 batang. 3 bulan kemudian 1 batang ini sama nggak? Beda. nggak cukup bang ya? Nggak cukup. Akhirnya apa? Akhirnya meningkat lagi. Akhirnya apa? Mengakibatkan overdosis, teman-teman. Itu makanya banyak orang overdosis karena apa? Stimulan, toleran, teman-teman. Semakin meningkat dosisnya. Itu berlebihan dia. Berlebihan, iya. Karena dia nggak mempan lagi. Ya. Saya pakai hari ini sabu-sabu, cuman berapa hisap segala macam, fly. 1 tahun kemudian pakai segitu lagi, mempan nggak? Nggak mempan. Membal ya. Kok nggak ada rasanya kan gitu kan? Itulah dia sifat jahat dan narkotika. Dia kayak menambah lebih banyak dosisnya. Akhirnya dia pakai terus, akhirnya overdosis. Tubuh kita nggak nerima lagi, akhirnya overdosis dan dia tewas akhirnya. Itu 3 sifat dari dampak buruk narkotika. Berarti dia bang, bukan sisi baiknya saja, bukan sisi buruknya saja, bahkan ada sisi baiknya. Tadi abang sudah sebutkan tadi yang pertama, nge-fly, Ya, tenang. itu bukan sisi baik sih sebenarnya. Itu sisi
Awalnya. Efek dari farmakologi, iya. Oh, Awalnya, efek awalnya, awal. efek awal Bang. Bukan sisi baik. Kalau Oh, sisi sisi baik. baik itu dari pelayanan kesehatan. Untuk kesehatan yang memang dikontrol dokter, oke, itu sisi baik. Sesuai Tapi aturan. kalau efek awal itu ya tadi, efek awal lah bahasanya. Efek awal berarti Ya. Bang ya. Efek awal Ya, ya. efek Berarti awal ya, dan Bang. efek dari obat tersebut, Iya. itu dia. Jadi kemudian gini Bang, Ya. kita juga tahu, sama-sama kita ketahui bahwasanya pemuda hari ini Bang, ini sudah menjadi hal biasa bagi mereka Bang. Ini udah jadi hal biasa bagi mereka yang namanya penikmat pecandu narkoba itu Bang. Apa kira-kira Bang yang harus kita sampaikan untuk generasi-generasi emas Indonesia ini Bang? Ya, kalau yang kita sampaikan kepada pemuda-pemuda, khususnya yang sudah menggunakan narkoba ya. Ini yang sudah menggunakan atau belum menggunakan? Untuk yang dua-duanya nih Bang. Karena gini Bang ya, karena beda penanganan orang yang belum pernah menggunakan sama yang sudah terjerumus menggunakan narkoba, beda penanganannya. Jadi kita dari Badan Narkotika Nasional juga beda teman-teman ya. Jadi orang yang katakanlah ini ada zona hijau, ya lingkaran hijau. Ini orang-orang yang belum pernah menggunakan. Oke, ini zona kuning. Zona kuning adalah para pecandu narkoba, ya para pecandu narkoba, para korban penyalahgunaan narkoba di zona kuning karena mereka sudah menggunakan. Ya. Jadi ini penanganannya beda. Jadi orang yang belum pernah menggunakan ini harus kita berikan sosialisasi terus. Dampak bahaya narkoba seperti inilah. Ini kan hal-hal yang positif ya teman-teman ya. Ini bisa terima kasih ya buat Bina Bersaudara, Sekolah Bina Bersaudara ini luar biasa ya, udah memberikan satu konten yang baik untuk khususnya para pelajar ya. Ini bisa didengar buat teman-teman para pelajar-pelajar ya, ini sangat baik sekali. Jadi ada edukasi buat kawan-kawan semua, buat adik-adik semua tentang bahaya narkoba. Jadi orang yang belum pernah menggunakan ini harus kita berikan sosialisasi tentang bahaya narkoba supaya mereka itu nggak menggunakan. Nah, jadi beda penanganannya. Nah, orang yang di zona kuning yang sudah menggunakannya kita berikan sosialisasi mempan nggak mereka? Nggak mempan. Orang yang menggunakan sudah menjadi pecandu narkoba nggak mempan lagi. Ini ya dampak bahaya narkoba ya teman-teman. Dia lebih tahu sebenarnya. Ya. Orang pecandu narkoba itu sebenarnya lebih tahu dampak bahaya narkoba, tapi dia tetap pakai. Nah, tapi bagaimana jadi penanganan yang zona kuning ini bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba? Ini paling penting teman-teman. Jadi orang yang sudah menjadi pecandu ataupun korban penyalahgunaan narkoba adalah tempatnya rehabilitasi. Rehabilitasi pernah dengar ya? Jadi Undang-Undang yang mengatur tentang narkotika nomor 35 tahun 2009 bahwasanya pecandu pasal 54 itu ya, pasal 54 bahwasanya pecandu ataupun korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi. Teman. Ya, wajib menjalani rehabilitasi. Baik dia rehabilitasi yang berbasis medis ataupun sosial. Jadi gitu. Jadi wajib dia direhabilitasi. Jadi kalau orang yang sudah menggunakan narkoba wajib rehabilitasi. Laporkan dirinya untuk direhabilitasi. Pak, kami di penjara, nanti kami ditangkap Pak kalau udah ngelapor. Enggak, teman-teman. Ini banyak nih paradigma, stigma ya. Stigma masyarakat nih, negatif gitu. Nanti kami ngelapor, akhirnya terbawa-bawa, nanti ditangkap segala macam. Enggak, teman-teman. Ini harus kita pahami, kasih tahu edukasi masyarakat ya. Sosialisasi kepada masyarakat. Orang yang menggunakan narkoba, lapor ke BNN, lapor ke IPWL, institusi penerima wajib lapor, ya ataupun tempat-tempat rehab swasta. Banyak ya tempat rehab swasta. Banyak. Tahu kan yang tempat di Sibolangit Center, nah, itu tempat rehab swasta. Nah, itu boleh kita langsung lapor ke situ, wajib, dan itu memang diperintahkan oleh undang-undang, dia wajib melaporkan dirinya untuk direhabilitasi. Iya, betul. Nah, itu jadi penanganannya beda. Jadi orang yang belum menggunakan, ya harus kita berikan sosialisasi. Nah, kalau dari mereka sendiri, bagaimana sih cara cara mencegahnya buat teman-teman nih, buat tips ya bagi teman-teman, bagaimana sih kami supaya nggak terjerumus kan gitu kan, ya, pertanyaan paling penting. Bagaimana supaya nggak terjerumus, khususnya kaula-kaula muda nih, teman-teman, anak milenial. Yang pertama teman-teman, selektif dalam pergaulan. Ini paling penting. Pergaulan? Iya, selektif dalam pergaulan. Benar. Karena dalam agama kita aja ya, dari yang muslim ya, Rasulullah SAW bersabda, jadi seseorang itu tergantung agama temannya, itu kata Nabi. Artinya apa? Artinya kita harus pilih-pilih teman, gitu. Ini memerintahkan Nabi. Nabi aja merintahkan kita harus pilih-pilih teman. Kalau teman kita buruk, maka buruklah kita. Ya. Bisa terjerumus kayak kita. Kayak gitu. Jadi kalau teman kita baik, lingkaran kita, circle kita baik, kita bisa jadi baik. Itu paling penting. Ini selektif dalam pergaulan. Jadi pergaulan itu paling penting. Yang banyak orang terjerumus menggunakan narkoba ya karena pergaulannya nggak baik. Circle-nya nggak baik. Kalau bahasa sekarang circle ya. Circle ya, kalau bahasa-bahasa anak sekarang. Itu dia. Itu tips pertama adalah pertemanan. Iya, pertemanan. Pergaulan yang baik ya, selektif dalam pergaulan. Yang kedua, yang pertama ini sebenarnya pertama ya, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, itu dia paling penting. Ya, paling penting adalah kuatkan iman.
dan dekatkan diri kita kepada Allah SWT, perbanyaklah ibadah, itu paling Benar. penting. Dan banyak lagi sih yang lainnya. Ya. Itulah yang paling penting. Terus Bang, kalau Ya. kita bicara tadi tentang, Abang tadi sempat sampaikan tentang rehabilitasi, ya Bang ya. Ya. Bagaimana kalau ini kan banyak nih sebenarnya yang pecandu-pecandu narkoba ini adalah kalangan-kalangan menengah, yang ekonominya menengah ke bawah ini Oh, Bang. rata-rata. Hampir rata-rata. Hampir rata-rata. Yang kita survei memang Bang, hasil razia kita itu rata-rata jujur aja ya, ekonominya memang menengah ke Menengah bawah. ke bawah. Kalau menengah ke atas, mereka itu sebenarnya relaksasi kalau bahasa kita. Mereka punya uang khusus untuk ngerileks saja. Udah, Nah, gitu aja Bang ya. gitu aja, rileks aja. Tapi kalau yang menengah ke bawah, jadi kebutuhan. Jadi keseharian orang itu udah Bang. Maka kebutuhan, makanya bahaya sekali. Ah. Banyak emang kita survei itu menengah ke bawah rata-rata Menengah ke yang bawah, Bang, menyalahgunakan sabu dan ekstasi dan ganja ini. Iya. Tapi kalau tingkat putau, heroin itu memang Ekonomi menengah ke atas Bang ya. Karena apa? Karena kata mereka harganya mahal ya. Ya. Kata mereka ya, kalau kita di BNN tuh nggak ada harga ya sama kita dan narkoba itu. Jadi emang kalau seperti putau itu menengah ke atas biasanya karena harganya mahal. Ya, seperti heroin itu ya. Iya. Itu Bang tadi kita bicara rehabilitasi tadi Bang ya. Ya. Kita tahu, kita dapat juga hasil survei dari BNN orang Abang bahwasanya yang penikmat atau pecandu narkoba ini ekonomi ke bawah. Terus bagaimana dengan mereka ini Bang? Apa solusi yang harus kita beri dengan mereka ini? Mereka ini kan kalau kita bicara tadi tentang rehab swasta Bang kita bilang. Ini kan butuh biaya Bang. Oh ya. Butuh biaya, ini gimana nih solusi untuk mereka ini Bang? Ya, untuk biaya rehabilitasi dan seperti apa gitu. Oke. Saya bicara konteks dari mewakili BNN lah ya, BNN ya teman-teman ya, dari Badan Narkotika Nasional. Program kita di BNN Provinsi Sumatera Utara itu ada program gratis teman-teman ya. Program gratis. Jadi untuk rehab di tempat BNN teman-teman ya itu gratis ya, hanya saja kuotanya terbatas, sama seperti kayak di kita yang paling dekat di sini yang punya milik BNN adalah Loka Deli Serdang. Loka Deli Serdang ya, itu kurang lebih kalau nggak salah saya, kalau nggak keliru 250 orang aja 1 tahun kalau nggak salah teman-teman ya, kalau saya nggak keliru 1 tahun Bang? 1 tahun khusus 250 orang aja teman-teman. Nah itu biayanya gimana? Gratis. Asal dia memang wajib lapor ke BNN, di asesmen sama tim dokter kita, sama tim konselor kita, ya udah masuk ke tempat rehabnya gratis semua teman-teman. Gratis. Kuotanya tadi Bang? Nah masalahnya jadi kuota nih. Kita pecandu narkoba teman-teman, survei dari LIPI, Lembaga Penelitian Indonesia, dan BNN tahun 2019 bahwasanya pecandu narkotika terbanyak, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba terbanyak di Indonesia adalah Sumatera Utara, ranking 1. Prestasi nggak kira-kira? Ranking 1 tahun 2019, tahun 2014 itu masih DKI Jakarta juara 1. Paling banyak ya, ini bukan prestasi ya kawan-kawan, bukan prestasi. Tahun 2019 sudah disurvei sama Lembaga Penelitian Indonesia dan Badan Narkotika Nasional, Sumatera Utara paling banyak teman-teman, luar biasa. Jadi banyak memang sih yang orang yang lapor ke BNN untuk dilakukan rehabilitasi kan gitu kan. Yang menjadi masalah ada tempatnya, mampu nggak kita gitu, kapasitasnya kan terbatas kan gitu kan. Di Deli Serdang cuma 200 orang, 200-an lebih orang. Ini kalau misalnya ngelapor semua gimana tempatnya orang melayani rehabilitasi? Nggak bisa. Benar. Ini jadi problem kita sih sebenarnya teman-teman. Makanya BNN sendiri sih memang bekerja sama dengan stakeholder, baik dari gubernur, bupati, ini kita kerjasama supaya masing-masing pemimpin-pemimpin daerah kita, baik gubernur dan bupati itu masing-masing membangun panti rehabilitasi khusus bagi pecandu narkoba. Ini yang kita harapkan, teman-teman. Kemarin banyak sih udah kita audiensi sih kepala BNN Provinsi Sumatera Utara itu ke kantor gubernur dan kabupaten, mereka tuh welcome sih sebenarnya. Mudah-mudahan terciptalah ya masing-masing kabupaten. Amin. Wali kota kita membangun tempat rehabilitasi. Kenapa? Karena nggak cukup. Kalau ngarapan kita tempat rehab BNN itu nggak cukup, nggak bisa. Jadi itu tadi ya, jadi kuotanya terbatas. Nah untuk biayanya memang kita gratis. Biaya gratis. Biaya gratis, kayak memang ditanggung negara itu gratis, teman. Ada, tapi kuotanya terbatas masalahnya. Iya Bang. Nah gitu. Nah ini yang paling penting sih. Yang paling penting ini ada lagi ya. Ini memang salah satu inovasi ya. Inovasi dan salah satu kreativitas atau ya inovasi lah ya, inovasi dari kepala BNN Provinsi Sumatera Utara teman-teman. Jadi kami rutin razia setiap malam, razia ke warnet ya, ke warnet, tempat-tempat hiburan malam, razia nih. Kalau dapat yang positif kan dibawa tuh ke kantor positif. Nah ini kan pasti direhabilitasi.
Sedangkan tempat rehab kita penuh. Apa solusinya? Ini salah satu inovasi Pak Kepala kami, Pak Kepala BNN Provinsi Sumatera Utara, kita melakukan rehabilitasi di kantor. Jadi banyak nih sekarang di kantor BNN Provinsi Sumatera Utara itu kita lakukan rehabilitasi sekarang ini. Mereka rehabilitasi di kantor, betul-betul kita bina di sana. Ada tim konselor kita, ada dokter kita di sana. Dan ada kita kasih tempat juga, tempat tidurnya di sana. Jadi ini salah satu inovasi buat Kepala BNN Provinsi. Ini sepertinya memang seluruh Indonesia BNN memang baru kita. Kepala kita luar biasa, Pak Toga Hadin Saran Panjaitan, Pak Brigjen Pol Toga Hadin Saran Panjaitan. Luar biasa. Luar biasa. Banyak. Sekarang banyak. Lagi di kantor banyak ya. Hasil dari razia kita bawa ke kantor. Ya, bukan di penjara ya teman-teman ya, direhabilitasi. Jadi kita bawa ke kantor, kita rehab, kita bina di sana. Jadi luar biasa Pak Kepala kita. Itu sih. Jadi jangan ragu ya. Ya walaupun kuota kita terbatas di tempat rehab, jangan ragu teman-teman, nanti penuh. Enggak, ya tempat kita ada juga di kantor BNN, kita lakukan rehabilitasi juga. Jadi laporkan segera tempat kita. Jadi Bang, ini tentang rehabilitasi tadi Bang, kita sambung. Ada nggak sih jangka waktunya nih Bang? Ya tentunya ada. Ada nggak jangka waktunya nih Bang? Ya. Ada Bang ya? Ada. Jadi tipe dari pecandu ini berbeda-beda. Ada yang tipe memang pecandu berat, pecandu ringan, ada pecandu sedang. Ini penanganannya beda. Penanganannya beda. Ada juga dia pecandu coba-coba pakai. Apakah sama pecandu coba-coba pakai dan pecandu berat penanganannya tentunya beda. Pasti beda. Ya. Nah di tempat rehab juga ada dua jenis ya rehabilitasi. Yang pertama rawat jalan dan rawat inap. Itu dia dua jenis rawat jalan dan rawat inap. Tentunya bagi pecandu yang berat, siapa yang menentukan orang itu pecandu berat? Tentunya tim dokter kita dan tim asesmen kita yaitu dokter dan konselor kita. Ya itu dia, karena mereka yang bisa menentukan hasil dari wawancara kan gitu kan. Oh ini ternyata pecandu berat, ini nggak bisa dirawat jalan, pastinya rawat inap. Nah, itu. Jadi kalau dia pecandu berat, wajib dia rawat inap. Tergantung pemakaiannya apa ya, narkotika jenis apa. Nah itu. Maksimal 9 bulan kalau rawat inap. Maksimal 6 bulan sampai 9 bulan. Tergantung jenis narkotikanya, tingkat keparahan dia, kecanduannya. Tapi kalau dia hanya coba-coba pakai, hanya baru-baru pakai, seperti saya tadi misalnya abang baru pakai di situ, kan saya belum pecandu berat. Tiba-tiba ada razia nih, tes urin positif. Apakah langsung dibawa sana? Apakah sama penanganannya saya sama abang? Beda tentunya. Karena saya baru-baru coba pakai kok. Nggak mungkin langsung dirawat inap sampai 9 bulan. Kurang kerjaan namanya gitu kan. Ya, kalau SOP kita, kalau dia hanya pecandu ringan, cukup dengan wajib lapor, teman-teman. Wajib lapor. Jadi dia kontrol sama dokter, biasanya itu 1 minggu 1 kali. Kalau nggak salah sebulan 4 kali. Jadi jumpa sama dokter kita, konselor kita, konsultasi. Nanti setelah itu tes urin lagi. Apakah dia masih pakai apa enggak kan gitu. Jadi penanganannya beda tetap. Itu. Ya Bang, mungkin itu saja Bang. Terima kasih banyak Bang. Oke, sama-sama. Sudah hadir hari ini salah satu patron ini untuk pemuda kan gitu. Mungkin Bang ada pesan-pesan untuk kawan-kawan Bang. Iya, oke. Sedikit aja sih pesan-pesannya teman-teman ya, bahwa khusus teman-teman anak milenial ini ya, anak milenial. Yang paling penting itu ada 3 tips sih yang mau saya kasih tahu buat teman-teman ya sebelum penutupan. Tips bagaimana sih supaya kita tuh imun kita kuat dalam menolak teman sebaya lah ya, bahasa kita teman sebaya sekarang ya, teman sebaya yang menolak dari penyalahgunaan narkoba. Yang pertama self regulation, kontrol diri teman-teman. Jadi orang yang punya prinsip bisa mengontrol diri, tidak mudah emosi, impulsif, jangan mudah emosi teman-teman. Kita kalau misalnya ada orang ngajak tiba-tiba, kita tahu nih orangnya negatif, jangan langsung kita emosi, jangan, karena pecandu narkoba itu dia lebih emosional. Makanya kita jadi orang yang lebih santai, lebih rileks. Jangan impulsif, jangan mudah emosi. Jadi orang yang punya self regulation yang bagus, namanya regulasi diri. Itu regulasi diri ya. Yang kedua, harus asertif teman-teman. Pernah dengar asertif ya? Asertif ini di tengah-tengah antara agresif sama pasif. Nah, jadi kita harus asertif, yaitu kemampuan diri untuk menolak secara tegas tanpa menyinggung perasaan orang. Itu dia. Ini banyak orang anak muda teman-teman nggak punya ini, ikut-ikutan. Ini pasif namanya. Misalnya ada orang ngajak nih, yuk kita ke belakang sekolah yuk, merokok bentar. Alah, nggak nampak itu sama kepala sekolah, nggak nampak itu sama guru-guru. Kalau dia orang yang pasif, pasti udah ikut-ikutan. Kan gitu kan, ada nih kan, ada banyak tipe gitu kan, pasif orang yang, udah nggak apa-apa lah ikut-ikutan aja kan gitu. Ini pasif. Yang paling parah ini ada lagi namanya agresif. Dia nggak mau, tapi akhirnya dia begaduh. Oh kau ngajak-ngajak aku merokok kan gitu kan, emosi dia akhirnya.
Akhirnya dia kan tersinggung juga, kan gitu. Akhirnya berantem di situ, gaduh. Yang paling bagus itu namanya asertif di tengah-tengah. Jadi menolak secara tegas tanpa menyinggung perasaannya. Oh enggak bang, aku nggak merokok. Minta maaf bang, aku banyak kerjaan nih, banyak PR. Katakan secara santai tapi tegas. Nah, itu teman-teman harus miliki tuh, khususnya bagi kawan-kawan yang baru milenial ya masih tingkat SMK, SMA sederajat, harus punya asertif. Jadi katakan secara tidak, kalau tidak gitu, secara tegas tanpa menyinggung perasaannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalian harus miliki namanya reaching out. Reaching out itu menggapai suatu hal yang positif ya, untuk mencari solusinya apa kira-kira gitu. Misalnya kita diajak nih supaya dia itu ke arah yang positif apa kira-kira? Oh, wajah aja dia ke kantin kan gitu. Dia ngajak, udahlah bagus kita ke kantin aja. Cari solusinya gitu teman-teman. Cari solusinya. Oh, udah ke kantin aja kita nanti aku bandari kan gitu. Akhirnya dia apa? Ke arah yang positif, kita ke arah yang positif. Kita harus mampu itu. Nah, jadi kita harus punya ketiga itu ya, self regulation, assertive dan reaching out. Itu harus tahu teman-teman. Itu harus bisa kita miliki. Itu namanya imun. Imun untuk menangkal penyalahgunaan narkoba ya. Itu dia. Harus punya imun. Corona aja kita disuntik, ada imunnya kan gitu. Betul. Nah, kita juga harus punya imun untuk menangkal dari penyalahgunaan narkoba. Itu sih tipsnya. Oke bang, terima kasih banyak bang sekali lagi. Terima kasih untuk Bang sama-sama. Wildan Fah Siap. Riza, anggota BNN Provinsi Sumatera Utara. Sekali lagi, kawan-kawan terima kasih banyak. Tetap dukung channel Ardi Podcast. Terima kasih banyak karena kami memberikan yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Terima kasih bang. Terima kasih.